Istilah Khodam mungkin sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, khususnya di dunia supranatural. Khodam sudah diartikan sebagai jin pembantu. Maka tak heran bila banyak orang ingin memiliki khodam. Namun, sebagai umat Islam, kita pasti akan bertanya, bagaimana hukumnya memiliki khodam? Kita akan membahasnya. Realita yang harus diwaspadai adalah jin dapat melihat manusia, namun manusia tidak dapat melihat jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 27 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sungguh, ia setan dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya, kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Jin memiliki hawa nafsu yang sama dengan manusia. Selain itu, juga jin memiliki sifat pendusta. Jin mengaku bisa menjadi teman manusia, namun sejatinya mereka menipu manusia. Jin itu seperti manusia, yang akidahnya sesat juga ada. Dan sifat dasar jin adalah penipu. Di sisi lain, jin adalah tipikal pendusta. Mengaku ingin menjadi teman manusia, mengaku ingin membantu manusia, namun sejatinya mereka ingin menipu manusia. Sebagaimana sumpah nenek moyang mereka, yaitu akan menyesatkan anak cucu Adam, kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Salah seorang sahabat Nabi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bertugas oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat fitrah. Saat tengah malam, datangnya seorang laki-laki yang hendak mencuri. Kemudian pencuri itu ditangkap dan hendak dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Si pencuri membalas, mengatakan bahwa dia mencuri karena keluarga sangat butuh makanan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian di pagi hari Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawanan semalam?" Lalu Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam keadaan butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku begitu kasihan kepadanya sehingga aku melepaskannya." Kemudian Nabi SAW berkata, "Dia telah berdusta kepadamu dan dia akan kembali lagi." Dan benar saja, peristiwa itu terjadi selama 3 malam berturut-turut. Sampai pada malam ketiga, Abu Hurairah tidak mau lagi diperalat oleh pencuri tersebut. Dan Abu Hurairah berkata, "Aku benar-benar akan mengadukanmu kepada Rasulullah SAW. Dan sudah kali ketiga, engkau berkata tidak akan kembali, namun ternyata masih kembali." Dan pencuri itu berkata, "Biarkanlah aku akan mengajarkan satu kalimat yang akan bermanfaat untukmu." Abu Hurairah bertanya, "Apa itu?" Kemudian pencuri itu menjawab, "Jika hendak tidur, bacalah ayat kursi, Quran surat Al-Baqarah ayat 255, hingga engkau menyelesaikan ayat tersebut. Faedahnya, Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Abu Hurairah pun melepaskannya. Kemudian di pagi hari, Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawanmu semalam?" Kemudian Abu Hurairah menceritakan semua kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Adapun dia di kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Dia adalah setan." Bisa sobat KHT bayangkan, tipikal pendusta bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Kemudian ada manusia yang bekerja sama dengan mereka. Potensi jin ini untuk menipu manusia dan menjadi rekannya tentu sangat besar. Karena itu, seharusnya makhluk semacam ini dihindari, dijauhi, dan diwaspadai. Maka, sungguh aneh ketika ada manusia yang sangat berharap bekerja sama dengan jin. No freelance. Mungkin kalimat seperti ini tidak asing di telinga sobat KHT channel. Tidak ada yang gratis, apalagi ketika berhadapan dengan karakter penipu.
Mustahil jin tersebut mau membantu secara cuma-cuma. Jin mau membantu, itu karena manusia mau mengabdi kepada mereka. Tidak ada manusia yang bisa menguasai jin selain Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran surat Sad ayat 35 yang artinya, Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkau yang Maha Pemberi." Salah satu kekuasaan Nabi Sulaiman yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain adalah menguasai jin, sehingga semua jin tunduk dan patuh kepada Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mau melangkahi kekuasaan Nabi Sulaiman ini. Suatu ketika, saat mengimami sholat, Nabi Muhammad SAW melakukan gerakan yang di luar gerakan sholat seperti biasanya. Pagi harinya beliau menceritakan, "Sesungguhnya jin ifrit menampakkan diri kepadaku tadi malam untuk mengganggu sholatku, kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk memegangnya. Aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga pagi hari kalian semua bisa melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Sulaiman." Kemudian Nabi SAW melepaskan jin tersebut dalam keadaan terhina. Apabila bekerja sama dengan penipu, umumnya terjadi penyimpangan. Bentuk penyimpangannya adalah manusia melakukan pengabdian dan penghambaan kepada jin, sehingga jin mau membantu mewujudkan keinginan manusia. Jadilah jin bertambah sombong dan manusia bertambah hina, yang bergelimang dosa karena melakukan kesyirikan atas permintaan si jin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam surat Al-Jin ayat 6 yang artinya, "Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, tapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat." Dan ketika hari kiamat, saat mereka dikumpulkan, mereka akan saling menyalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka semua ke neraka karena kerjasama yang dilalui dengan kesyirikan. Bukankah syirik termasuk dosa besar? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 128 yang artinya, "Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Neraka tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lagi." Demikian pembahasan bagaimana hukum memiliki jin khodam dalam Islam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari tipuan para musuh. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membawa manfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini serta aktifkan lonceng agar kalian